Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fadilah dimanapun Anda berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Fadilah dimanapun Anda berada, kembali lagi kita di podcast Fadilah. Pada hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Bimbel Khusus Sekolah Kedinasan Primastan Pekanbaru dengan Bapak Rusyadi, ya, SS. Assalamualaikum. Selamat datang di SMA IT Fadilah Pekanbaru, Pak Yus. Sahabat Fadilah dimanapun Anda berada, baru saja tim dari Keyword Edukasi dan Primastan melaksanakan kegiatan seminar pendidikan yang bertema Kiat Khusus Lulus Sekolah Kedinasan tahun 2021. Nah, kita pada kesempatan kali ini akan wawancara Pak Rus. Beliau merupakan direktur dari Bimbel Primastan Pekanbaru. Pak Rus, ya. Kira-kira bisa jelaskan kepada sahabat Fadilah apa itu Primastan Pekanbaru? Baik, terima kasih Pak. Primastan itu bimbingan khusus sekolah ikatan dinas. Jadi kita bimbingan belajar untuk mempersiapkan adik-adik terutama yang sekarang berada di bangku kelas 12, baik SMA, SMK, sederajat untuk bisa lolos di sekolah kedinasan. Jadi saya sebagai pimpinannya di sana sekaligus pendiri, kebetulan tahun 2021 ini adalah kesempatan emas untuk bisa lolos di perguruan tinggi kedinasan. Sebagaimana kita ketahui bahwa sekolah perguruan tinggi kedinasan itu berarti kuliah yang dibiayai negara. Kuliah dibiayai negara dan tidak ada bayar sama sekali ketika kita kuliah. Dan setelah lulus, kelebihannya di perguruan tinggi kedinasan ini adalah seluruh lulusannya itu memang secara otomatis langsung diangkat menjadi abdi negara atau pegawai negeri. Banyak sekali pilihan sekolah kedinasan saat ini yang sedang dibuka. Ada yang favorit itu ada sekitar 9. Di antaranya itu ada Politeknik Imigrasi, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan atau Poltekim, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN. Ya. Nah, sekarang di mindset anak-anak SMA itu khusus yang kelas 12, mereka berpikiran bahwa masuk ke sekolah kedinasan itu sulit, Pak. Ya. Kira-kira apa sih syarat-syarat khusus bagi mereka ini supaya bisa daftar atau ikut dalam seleksi sekolah kedinasan ini, Pak? Baik, sebenarnya persyaratannya tidak begitu sulit. Yang pertama persiapan diri, itu syarat utama yang wajib. Jangan adik merasa bahwa masuk sekolah kedinasan itu sama dengan masuk universitas swasta atau negeri lain yang hanya persiapan itu pada saat mau mendaftar besok habis ujian nasional. Kalau mau masuk kedinasan terlambat jika persiapannya itu pada saat mau mendaftar atau setelah UN besok. Kami menyarankan memang bagi adik-adik yang betul-betul ingin meraih kesempatan di tahun 2021, persiapannya itu selambat-lambatnya itu adalah pada saat Januari 2021. Jadi ada waktu sekitar 4-5 bulan agar adik-adik bisa mempersiapkan diri. Contoh, kaitan dengan persyaratan tadi, syarat masuk sekolah kedinasan nanti atau kuliah ikatan dinas itu sebenarnya sederhana aja. Yang pertama secara umum, masuk kuliah kedinasan itu persyaratan utama itu adalah nilai raport. Itu syarat utama untuk mendaftar. Nilai raportnya berapa? 7. Jadi akumulasi total seluruh nilai dibagi mata pelajaran sama dengan rata-rata 7. Itu yang paling penting. Kemudian khusus untuk kedinasan yang berupa angkatan seperti Akpol, Akmil dan lain sebagainya ada syarat fisik. Ya, beda dengan kedinasan yang biasa. Persyaratan fisik mungkin secara umum bisa dipenuhi. Khusus untuk angkatan yang memerlukan pelatihan fisik seperti misalnya Akpol itu butuh latihan fisik seperti renang. Tentu nggak bisa hanya pada saat kita mendaftar langsung latihan renang, sementara nanti untuk masuk untuk bisa lolos di tes renang tentunya ada jarak dan waktu tertentu sebagai syarat untuk lolos. Kemudian juga persiapan mana tahu gigi ataupun mata yang menjadi persyarat wajib itu harus dibenahi jauh-jauh hari. Contoh, ada salah satu gigi misalnya berlubang, itu masih bisa dipersiapkan 3 bulan sebelum kita mendaftar, sebelum tes. Sehingga nanti pada saat kita tes tidak terkendala dengan itu. Di samping itu syarat yang utama itu adalah kemauan sih. Dan percaya diri bahwa kedinasan itu tidak sesulit
masuk perguruan tinggi negeri seperti biasa. Jadi asal sudah ada kemampuan, kemauan, pasti semuanya akan mudah. Dan jangan pernah merasa bahwa masuk sekolah kedinasan itu harus yang juara. Karena apa? Jatah untuk kelulusan itu untuk semua orang. Tidak juara pun bisa lulus asal dia punya persiapan. Dan soal yang mau dihadapi juga tidak banyak. Karena hanya sekitar 4 materi yang akan diujikan besok. Yang paling utama adalah persiapan. Itu saran dan pendapat kami selama ini ya, dari siswa-siswa kita yang sudah banyak lulus di kedinasan. Itu artinya tidak terlalu susah ya Pak, tidak terlalu susah dibandingkan dengan masuk perguruan tinggi. Karena anak-anak kita ini selalu mereka berpikiran mereka ingin lulus, yang pertama itu adalah SMPTN, kedua SBMPTN gitu ya kan. Pasti itu selalu yang ada di dalam mindset mereka. Mereka nggak kepikiran untuk masuk ke sekolah kedinasan seperti adanya STAN, ada IPDN, adanya sekolah tinggi ilmu statistik segala macamnya gitu kan. Yang notabene sekolah tinggi kedinasan ini tidak ada dalam SBMPTN gitu ya tidak kan. Ada. Nah, itu tujuan krusial kita mengadakan acara seminar pendidikan supaya untuk membekali anak-anak kita pengetahuan tentang sekolah kedinasan tersebut. Ini pertanyaan terakhir nih Pak Rus. Nah, kira-kira selain yang telah Bapak sebutkan tadi, syarat-syarat untuk apa bisa masuk, kira-kira ada nggak kiat-kiat khusus nih bagi anak-anak kita ini supaya mereka ini bisa lulus atau diterima di perguruan tinggi kedinasan yang tadi? Baik, kiatnya sih sebenarnya sederhana. Seperti yang tadi kita singgung sedikit, kiat utama itu adalah persiapan. Nah, dalam persiapan itu tentunya nggak bisa persiapan mandiri seperti yang kita lakukan. Contoh, untuk masuk sekolah kedinasan tertentu seperti STAN yang kaitannya ada ujian akademik, tes akademiknya, otomatis tidak hanya bisa kita mengharapkan pelajaran dari sekolah sebagai bekal kita untuk ikut tes. Jadi caranya bagaimana? Kita lebih konsentrasi dari mulai sekarang untuk ikut misalnya persiapan bimbingan itu agar soal-soal yang kita hadapi itu mirip persis dengan yang akan dihadapi pada saat tes besok. Dan kita akan mengurangi pelajaran-pelajaran yang memang tidak bersentuhan langsung dengan yang akan kita hadapi pada saat tes. Contoh, jika ingin masuk kedinasan, kita tidak perlu lagi harus memaksakan diri belajar biologi, kimia, dan lain sebagainya, karena itu tidak akan kita hadapi. Sehingga kiat pertama adalah menghindari pelajaran-pelajaran yang bakalan tidak akan diujikan. Kemudian yang kedua, menghindari kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak mendukung kepada tes yang berkaitan dengan fisik. Contoh, mungkin adik-adik suka jalan-jalan, tapi jalan-jalannya itu arahkanlah bagaimana adik bisa sambil lari keliling lapangan misalnya ya. Kemudian juga gadget perlu, tapi lebih mendukung kepada bagaimana kita simulasi ujian secara online terus-menerus, sehingga lebih sering kita berlatih nanti, maka akan lebih besar juga peluang kita untuk bisa lulus. Dan satu kata kunci yang perlu mungkin adik-adik sekalian yang sekarang sedang di kelas 12, kesempatan tahun 2021 adalah kesempatan emas untuk adik-adik bisa lulus di kedinasan. Karena semua orang pada saat ini pada di rumah, pada kegiatan untuk latihan fisik juga mungkin dikurangi. Padahal jika adik-adik mempersiapkan diri mulai dari sekarang, maka menurut saya ini adalah kesempatan emas bagi adik-adik yang punya keinginan itu agar di 2021 besok kalian bisa menunjukkan siapa diri kalian ke teman-teman yang lain. Prinsip kami hanya satu kepada adik-adik sekalian yang mungkin sedang bingung ingin menentukan ke kedinasan ataupun universitas mana. Satu aja yang perlu adik perlu ketahui, untuk kuliah adik memang sebaik-baiknya kuliah itu di negeri karena ringan biaya. Tapi sebaik-baiknya kuliah di negeri adalah di kedinasan karena kuliahnya tidak pakai biaya, tamat langsung PNS, penghasilannya juga besar dan jelas masa depannya. Baik, terima kasih informasi yang sangat detail sekali disampaikan oleh Pak Rus di depan kita bersama di podcast Fadilah, dengan harapan kita bersama kerjasama ini bisa menguntungkan kedua belah pihak, baik itu bagi siswa-siswi Fadilah maupun dari Prima STAN sendiri. Terima kasih banyak Pak Rus atas waktu yang telah diberikan kepada kita dan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat diberikan kepada sahabat Fadilah di sekolah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya sebagai pembawa acara di podcast Fadilah ini mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.